Hola Mina. Video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Season 4 episode 10. Atau bisa dikatakan juga Season 3 Part 2 episode 10. Lalu Darkseid melepaskan tinjunya yang diberi nama Super Alloy Bazooka. Sementara Garo menahannya dengan tinjunya juga. Mereka pun beradu tinju. Tapi saat itu pula, pembatas kekuatan Garo mulai hancur. Sesuatu yang mengerikan pun mulai terjadi pada fisik Garo. Seluruh serat pakaian yang menempel di tubuhnya terlihat meliuk dan memusat pada satu titik di perutnya. Bagaikan pusaran energi yang siap meledak. Beralih lagi ke Psychos yang baru saja mendapatkan peningkatan kekuatan setelah meminum sebuah ramuan. Tapi saat itu Tatsumaki dengan kekuatannya mencoba menangkap Psychos, lalu menariknya ke atas. Psychos terlihat panik. Dia berkata, "Sialan, cebol itu. Dia mau menyeretku ke atas dari jarak sejauh ini. Mana mungkin bisa." Saat itu Tatsumaki hanya tersenyum. Lalu dia membelenggu Psychos supaya tidak bisa bergerak dan lebih mudah diseret ke atasnya. Tatsumaki berkata, "Kalau hanya mau menyeret orang biasa yang tidak punya tempat untuk kabur, itu sih sangat mudah. Rasakan ini." Lalu Psychos pun melesat cepat ke atas. Tapi di tengah jalan, Psychos berhasil melepaskan belenggunya dan itu membuat Tatsumaki cukup terkejut. Setelah itu giliran Psychos yang beraksi. Dia membelenggu Tatsumaki juga, lalu menyeretnya ke bawah sambil berkata, "Kau saja yang turun ke sini." Setelah itu kita melihat Saitama dan yang lainnya masih bersantai menaiki lori tambang. Saitama berkata, "Tempat yang aneh. Hei monster, tolong jadilah pemandu untuk wisata perjalanan kita saat ini." Monster itu berkata, Kalau begitu, di sebelah kanan kalian bisa lihat." Tapi sebelum dia menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba Psychos muncul dari bawah tanah, menembus tanah dan menuju ke atas. Semua orang terkejut melihatnya. Saitama berkata, "Apa itu manusia?" Lalu dari atas pun melesat Tatsumaki menuju ke bawah. Dan akhirnya mereka pun saling bertatap muka. Saat itu terjadi bentrokan juga dan menciptakan ledakan yang cukup dahsyat. Psychos berkata, "Hari ini kau akan kukalahkan. Salahmu sendiri menyeretku sampai ke sini." Dengan santainya Tatsumaki berkata, "Begitu ya? Daripada itu, di mana bocah itu?" Saat itu di belakang Tatsumaki yang sedang melayang di tengah jurang, ada para monster yang berkata, "Apa itu si Tatsumaki? Ini serangan musuh." Mendengar itu, hanya dengan jarinya Tatsumaki memusnahkan monster-monster itu sambil berkata kepada Psychos, "Aku sudah mendengarnya bahwa selain bocah yang disandra itu, masih ada satu anak lagi di sini." Setelah itu kita beralih ke Tareo yang saat itu bertemu dengan King. King terlihat terkejut. Sementara Tareo langsung menangis haru. Dia berlari ke arah King sambil berkata, "King, syukurlah kau datang menyelamatkanku." Tapi tiba-tiba King berteriak, "Jangan bergerak." Tareo pun seketika berhenti. King berkata, "Percuma saja. Dari awal aku sudah tahu." Mendengar itu Tareo terlihat panik. Dia berkata, Apa maksudnya?" Lalu King menunjuk Tareo dengan ekspresi menyeramkan sambil berkata, "Percuma saja. Kau mencoba menipuku dengan wujud seperti itu. Aku sudah bisa membaca trik murahanmu itu." Setelah itu tiba-tiba di belakang Tareo ada satu monster transparan yang menampakkan wujudnya. Karena saat itu dia mengira King menunjuk dan mengancam dirinya. Monster itu berkeringat dingin. Tareo pun menoleh dan ikut panik. Dia berteriak, "Ah, tidak, monster!" Monster itu berkata, "Kenapa? Padahal tubuhku sudah tembus pandang dengan sempurna." King sendiri saat itu kebingungan karena dia tidak bermaksud seperti itu. Dengan sorot matanya yang tajam, King membuat monster itu panik ketakutan. Monster itu berkata, "Tolong ampuni aku akan pulang sekarang juga." Setelah itu monster itu pun kabur dari King. Tareo langsung menatap King yang saat itu sangat kebingungan. Tapi King akhirnya menghela nafas dengan lega. Lalu dia menggandeng tangan Tareo sambil berkata, "Monster itu menyeramkan. Ayo kita pegangan tangan." Tareo berkata, "Iya, terima kasih King." Sementara itu monster tadi terus berlari di lorong. Lalu tiba-tiba dia ditangkap oleh lendir lengket. Kemudian dihisap dan ditelan. Lendir lengket itu ternyata adalah bagian jantung Orochi. Orochi ternyata masih hidup. Orochi berkata, "Darah, aku butuh lebih banyak darah. Aku harus menyerap darah lebih banyak lagi dan meregenerasi tubuhku." Saat itu Orochi menyebar bagian tubuhnya yang lengket ke setiap lantai untuk menyerap para monster. Dia bahkan masuk ke dalam celah-celah dan menyerap semua monster yang dia temui tanpa terkecuali. Lalu akhirnya Orochi
tiba di lokasi pertempuran Tatsumaki dan Psichos. Orochi berkata, kekuatan yang sangat kuat, itu Tatsumaki dan Psichos. Aku ingin darah kalian. Psichos sendiri saat itu sedang menembakkan laser dari matanya, tapi Tatsumaki menahannya dengan sangat mudah, sehingga laser itu hanya memantul dan menghancurkan bangunan di sekitarnya. Setelah itu Tatsumaki melepaskan tinjunya yang berhasil membelenggu Psichos. Tatsumaki berkata, jawablah pertanyaanku. Kembali ke King dan Tareo. Mereka terlihat menaiki tangga. Tareo berkata, suara King Engine jadi semakin besar. King memang hebat. Dia tidak pernah lengah dalam kondisi apapun. Faktanya saat itu, ternyata suara King membesar karena dia kelelahan menaiki tangga. Bahkan wajah dia sangat berkeringat. Dia berkata di dalam hatinya, harus naik berapa tangga lagi untuk bisa sampai ke permukaan. Akhir-akhir ini aku hanya duduk dan main game online. Sekarang mendadak malah harus naik tangga berulang kali seperti ini. Tidak mungkin aku kuat. Kalau seperti ini terus, aku bisa mati. Setelah itu di satu lantai, Tareo menemukan lift. Dia pun berlari ke sana sambil berkata, lihat King, aku menemukan lift. Melihat itu, King sangat lega. Mereka pun menaikinya. King menarik tuas, lalu air keluar dari patung naga dan mengisi ember kosong yang terhubung di samping lift. Dan ketika ember itu penuh, secara otomatis ember itu akan jatuh lalu membuat lift naik. Kembali ke Psichos. Saat itu dia terlihat kewalahan menghadapi Tatsumaki. Karena saat itu tubuh dia dipelintir oleh Tatsumaki supaya mau menjawab pertanyaannya. Psichos akhirnya berbicara. Dia berkata, selain anak yang disandra katamu, hanya ada satu anak kecil yang dibawa anggota kami. Dia sudah kabur dari sel. Aku tidak tahu di mana dia sekarang. Pihak ketiga selain dia yang disandra hanyalah pasukan elit Narinki dan Garo si pemburu pahlawan. Ternyata saat menginterogasi Psichos, Tatsumaki sudah menekan alat komunikasi dia dan menyiarkan percakapan mereka kepada para pahlawan. Tatsumaki berkata, halo, ada yang mendengar siaran tadi? Itu saja informasi yang bisa aku dapatkan. Mana suara dari pahlawan-pahlawan lain? Apa kalian bekerja dengan baik? Lalu tiba-tiba ada yang menjawab, dan dia adalah Amaimas. Amaimas berkata, Amaimas di sini. Ini tentang pasukan elit. Aku tidak bisa menyelamatkan mereka. Mereka sudah terhipnotis dengan sangat kuat. Aku sudah mencoba menghentikan mereka, tapi akhirnya terjadi peperangan di antara kami. Tatsumaki berkata, salahmu sendiri nekat ikut operasi ini. Padahal sudah tahu kemampuanmu tidak cukup kuat. Amaimas berkata lagi, biar aku luruskan. Aku yakin siapapun yang ada di posisiku tidak akan bisa menolong mereka. Tatsumaki berkata, memang kau tidak bisa meminta bantuan pahlawan lain sebelum menyerang mereka? Amaimas berkata, mereka terhipnotis begitu kuat. Mereka bahkan tidak takut mati. Jika kita mencoba menolong mereka, kemungkinan besar operasi kali ini berakhir gagal. Lalu tiba-tiba Amaimax berteriak, ah tidak, jangan mendekat. Setelah itu Amaimax berkata lagi kepada Tatsumaki, maafkan aku, saat ini aku sedang berhadapan dengan eksekutif yang merepotkan. Aku mohon bantuan, lokasiku. Tapi sebelum Amaimax menyebutkan lokasinya, Tatsumaki langsung memotong ucapannya dengan berkata, bisakah kau tidak meminta bantuan pahlawan lain hanya untuk membereskan eksekutif yang merepotkan? Jika memang tidak bisa bertarung, kenapa kau tidak tunggu saja di permukaan? Amaimax terlihat jengkel. Dia berkata, ini bukan saatnya berdebat. Lalu Tatsumaki berkata lagi, siapa yang akan bertanggung jawab jika operasi kita gagal gara-gara pahlawan lain pergi menolongmu? Lalu Amaimax mencoba berbicara dengan pahlawan lain. Dia berkata, Tatsumaki tidak mau mendengar ceritaku. Apa ada yang lain? Jawab aku. Apa ada yang mau menggantikan aku mengalahkan eksekutif ini? Aku tidak cocok dengan gaya serang lawanku. Sialan, dia menemukanku. Psichos terlihat keheranan dengan perdebatan itu. Dia berkata, mereka bertengkar di tengah pertempuran. Apa mereka itu benar-benar pahlawan? Sepertinya Tatsumaki sudah merasa menang. Lalu Psichos menatap ke arah jurang dalam sambil berkata, masih ada kesempatan bagiku untuk menang. Setelah itu Tatsumaki merasakan sesuatu yang aneh, karena muncul titik-titik cahaya dari segala arah yang mengarah kepadanya. Dan tidak lama dari itu, muncul tembakan dari titik-titik cahaya itu yang melesat dari segala arah menuju Tatsumaki. Ledakan dahsyat pun terjadi dan menghancurkan bangunan di sekitarnya. Saat itu Tatsumaki terpaksa harus menggunakan kekuatannya untuk menahan tembakan itu, sehingga Psichos bisa lolos dari belenggunya. Psichos berkata, bagus, aku bebas. Tembakan tadi ternyata berasal dari Orochi, yang kini sudah mulai terbentuk tubuhnya. Bagian tubuhnya menyebar di segala arah yang terus menembaki Tatsumaki. Sementara inti tubuhnya ada di dasar jurang, dan Psichos mengetahui itu. Dia menjatuhkan diri menuju Orochi sambil berkata, anak yang baik, ternyata kau masih hidup Orochi. Kemarilah, ayo kita bersatu. Jika kita menggunakan energi besar yang tertampung dalam tubuhmu itu untuk memperkuat kemampuan cenayangku, kita bisa menang dari Tatsumaki. Sementara itu, Saitama terlihat jijik dengan lendir-lendir Orochi. Dia berkata, itu apa? Terlihat seperti lendir di belakang lidah saja. Dan momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man Season 4 episode 10 atau Season 3 part 2 episode 10.
せるパワー